Perbedaan matsi dan mani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para pendengar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kesehatan itu bisa kita gunakan untuk amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, yang ingin saya bahas kali ini adalah hal yang wajib diketahui oleh para perempuan, ya, oleh para istri. Tetapi bukan berarti kewajiban ini hanya boleh diketahui oleh istri saja atau perempuan saja. Para suami pun harus tahu, ya, karena dikhawatirkan kalau istrinya tidak paham, maka suaminya yang harus memberitahukan kepada istrinya, ya, karena ini merupakan kewajiban. Penasaran? Apa sih yang ingin saya bahas kali ini? Yang ingin saya bahas kali ini adalah, misalkan, ada seorang perempuan yang belum paham tentang cairan lubrikasi atau cairan yang keluar dari vagina. Cairan apa itu? Ya. Nah, kalau ada seorang perempuan yang bertanya seperti itu, hukumnya apa? Kita harus tahu hukumnya apa. Nah, seperti itu, ya. Baik, saya bacakan referensinya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamualaikum. Ada pertanyaan dari seorang wanita, Indamatullah Ibu, ketika memainkan, siapa? Almaratu, seorang perempuan atau istrinya, gitu, ya. Tadi istrinya itu memainkan apa sih? Sang istri itu sedang memainkan payudaranya binafsiha, misalkan ia mainkan oleh dirinya sendiri, ya, atau dimainkan oleh suaminya, seperti itu, ya. Sehingga, maaf ya, buah dadanya itu yang sedang dimainkan sehingga tunzilu, sehingga mengeluarkan ifrosatin baida, ada cairan yang warnanya itu agak putih yang dinamakan dengan lubrikasi. Lubrikasi itu, yang mana cairan yang berwarna putih itu sifatnya agak lengket. Nah, kemudian sang perempuan itu bertanya, "Famahia, apa ini ya?" Nah, katanya isinya berkata seperti itu. Kemudian, dan hukumnya apa ini ya? Apakah ini suci atau najis? Nah, ini yang perlu diketahui oleh seorang perempuan. Aku telah membaca fatwa tentang cairan seorang perempuan walam astati atamis, dan aku belum bisa untuk membedakannya. Jadi perempuan ini belum bisa membedakannya, ya, cairan yang keluar ini. Aku menginginkan jawaban yang jelas, kata perempuan tersebut. Wajazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikannya. Jadi, sudah paham ya? Ada seorang wanita ketika sedang dimainkan oleh suaminya, misalkan, sehingga membangkitkan gairah syahwat pada istri tersebut sehingga mengeluarkan lubrikasi atau cairan. Nah, sang istri itu tidak paham, cairan ini apa ya namanya, dan hukumnya apa ya? Maka jawabannya adalah, ketika seorang istri yang sedang mengambil kenikmatan dalam situasi tadi, misalkan tadi contohnya disentuh buah dadanya, misalkan, atau yang lainnya deh, selain dari buah dadanya, misalkan dikecup bibirnya gitu ya atau dikecup lehernya, apa saja, gitu ya. Apa saja yang diraba oleh suaminya sehingga memicu rasa syahwat pada sang istri. Adapun cairan ini, yang berwarna putih yang dijelaskan tadi, al-bab kurung yang dijelaskan tadi, jadi yang berwarna putih ini ya sebetulnya sih bukan berarti putih-putih kayak kapur, gitu, ya, tetapi ada cenderung ke bening. Maksudnya putih di sini, ya, karena itu putih tetapi maksudnya di sini itu adalah yang bening. Maksudnya, ya, tetapi agak sedikit lebih ke putih tetapi bening deh, seperti itu. Menurut ulama, cairan itu adalah air matsi, bukan mani, ya. Air matsi ini mujibun lil wudu, yang mewajibkan untuk melakukan wudu, watathiru ma'asyabahu minal badani, dan juga harus mensucikan tubuhnya, badannya itu, wasobi, dan juga pakaiannya. Nanti saya jelaskan, ya. Saya baca dulu referensinya biar nanti paham deh ngejelasinnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dari hadisnya Imam Muslim, seorang perempuan. Nah, kalau sekarang ini mani ya. Kalau yang barusan itu matsi,
yang sekarang ini mani. Sedangkan yang dinamakan mani itu, adapun yang dinamakan mani itu cirinya itu asfaru, warnanya itu agak kekuning-kuningan, tetapi kuningnya itu roti, tipis, ya, tetapi terkadang ada juga yang cenderung ke bening atau ke agak putih. Karena lebih kuatnya, air mani ini seorang perempuan ini mempunyai dua kekhususan yang keduanya itu bisa dikenali. Apa kedua kekhususan itu? Ihdahuma, salah satunya, yang pertama adalah ar-roihatu karoihatul hamir, bahwasanya kalau kita cium dari baunya itu mirip dengan bau adonan roti seorang perempuan, yang berbeda dengan bau mani seorang laki-laki. Dan yang kedua adalah ataladu, keluarnya itu ada rasa enak ketika keluarnya dan akan melemah kekuatan sang istri atau perempuan akibat kuruciri. Akibat sudah keluar, menikmatinya, sudah selesai. Ini ciri dari air mani, ya. Sekarang tanda atau ciri dari air matsi. Wa amma matsi, adapun air matsi itu, Fakola Imam Nawawi, itu berpendapat bahwa air matsi itu maun, cirinya itu airnya itu agak cenderung ke putih atau ke bening roti, tetapi tipis warna putihnya. Kemudian, ya, huruf syahwatan, keluarnya itu dengan sebab ada syahwat, gitu, ya, lajunan, lengket. Keluarnya itu ketika syahwat berada pada puncaknya, seperti itu, tanpa disertai dengan semburan. Kalau matsi itu tidak ada semburan, tidak diiringi dengan kelemasan, tidak terasa keluarnya. Hal ini juga sama terjadi pada perempuan dan laki-laki, bahwa matsi pada perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, selesai saya bacakan referensinya. Mau saya jelaskan sedikit, ya, takut apa yang sudah saya bacakan ini tidak terlalu dipahami, gitu ya, karena saya baca dengan bahasa Arabnya. Jadi, apa sih perbedaan air matsi dan juga air mani bagi seorang perempuan? Jadi, barusan dikatakan kalau air matsi itu warnanya lebih cenderung ke putih tetapi tipis, sedangkan air mani itu bening, warnanya bening tetapi agak sedikit lebih putih. Berbeda dengan mani, kalau mani itu keluarnya itu sama, kok. Ada dua warna, terkadang bisa ditemukan air mani pada seorang perempuan itu bening tapi lebih ke putih, jadi agak lebih banyak ke putih. Dan juga ada yang bening tetapi agak cenderung ke warna kuning, gitu, ya. Sedangkan kalau matsi, tidak ada yang cenderung ke warna kuning. Kalau kita lihat dari warna, seperti itu. Kemudian, matsi itu biasanya keluar dikarenakan syahwat sedang tinggi. Sedangkan mani adalah ketika air itu keluar ketika mengeluarkan syahwat pada puncaknya, pada perempuan tersebut, karena sudah orgasme, sudah klimaks, akhirnya keluar. Nah, itu yang dikatakan dengan air mani. Kalau matsi, lagi tinggi-tingginya. Nah, kalau air mani, ketika mengeluarkan syahwat pada puncaknya sampai klimaks, sampai orgasme, seperti itu. Kemudian, dari baunya, mani pada perempuan dan laki-laki itu sama, ya. Jadi, baunya itu punya khas. Kalau dari kitab Safinah, saya pernah baca itu kayak adonan roti atau seperti putih telur, gitu ya. Jadi, ada sedikit bau khas seperti hanyir. Kalau matsi, baik pada laki-laki maupun perempuan, keluarnya tidak terasa, jadi tahu-tahu sudah ada. Misalnya, di pakaian atau di celana dalam kita tahu-tahu sudah ada basah. Nah, itu yang dikatakan matsi. Berbeda dengan mani, keluarnya itu akan terasa. Selain itu, perbedaan lainnya adalah pada jumlahnya. Biasanya, matsi laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Tetapi, walaupun lebih banyak pada perempuan, matsi perempuan tidak akan terlihat karena keluar dari dalam. Allah menciptakan hal ini sedemikian rupa agar lubrikasi lebih banyak pada perempuan sehingga ketika sang suami hendak berhubungan, sang istri tidak merasa kesakitan karena sudah ada basah, sudah ada matsi. Itu sebabnya matsi perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kemudian, yang terakhir, matsi tidak menyebabkan kelemasan. Justru setelah keluar matsi, istri malah akan semakin bergairah. Berbeda dengan mani, yang akan membuat tubuh lemah setelah keluarnya.
Kenapa kita harus tahu perbedaan antara mani dan madzi? Karena hukumnya berbeda. Menurut mazhab Imam Syafi'i, air mani adalah suci, sedangkan madzi adalah najis. Mani tidak akan membuat najis pakaian atau badan, tetapi mewajibkan mandi besar. Sebaliknya, madzi harus dibersihkan tetapi tidak mewajibkan mandi besar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.